Yang mau sama gue masih ada sih, cuman sekali lagi yang gue lakukan ini konsekuensinya sangat amat besar, dan paling terbesar adalah dampaknya di gue. Bisa jadi gue susah dapet cowok, terus gitu bisa jadi juga, bukan bisa jadi, udah terjadi, dimusuhin sama semua teman-teman yang aktif, terus gitu dampaknya akan besar. Dan gue udah mikirin itu sebelum gue lakukan. Gak masalah, gue percaya jodoh itu ada di tangan Tuhan. Rezeki Tuhan yang ngatur, dan jodoh sudah diatur sama Tuhan gitu. Sama yang gue lakukan benar, dan gue yang omong benar, kenapa nggak gue omongin? Dan ini semua penting kok yang gue omongin untuk pemilihan gue. Gue setelah ngomong kemarin curhat lebih plong lagi, jauh. Kayak gue mesti curhat lebih banyak deh. Ya lembut kalau ngomong, tapi kasar di momen-momen tertentu. Terus kalau rajin ibadah sih, setahu gue, selihat gue sih iya rajin banget. Kalau puasa aja dia tiap hari puasa, tiap tahun ya, nggak pernah bolong. Kalau misalkan puasa, tunggu jam buka puasa dulu baru megang gue, atau baru ngobrol, atau baru ya kalau lagi sama gue sih pokoknya nunggu jam buka puasa dulu baru megang gue gitu. Berarti ya bagus dong ibadahnya. Kalau gue ditaruh gimana ya? Kalau aku ditaruh gimana ya? Sama R, kita ke kantor kali ya, live YouTube. Gimana? Kayaknya banyak tuh viewernya. Kan daripada jadi pelakor kan uang haram ya, mendingan dari AdSense kan, halal. Ya gimana tuh? Setuju gak? Kalau kita ke kantornya live YouTube bawa bunga, silaturahmi, ya kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Silaturahmi. Silaturahmi itu baik. Bukan buat hubungan aja, hubungan kerja, rekan kerja. Kan kita memang seperti itu tadinya. Ya lembut kalau ngomong, tapi kasar di momen-momen tertentu. Terus kalau rajin ibadah sih, setahu gue, selihat gue sih iya rajin banget. Kalau puasa aja dia tiap hari puasa, tiap tahun ya, nggak pernah bolong. Kalau misalkan puasa, tunggu jam buka puasa dulu baru megang gue, atau baru ngobrol, atau baru ya kalau lagi sama gue sih pokoknya nunggu jam buka puasa dulu baru megang gue gitu. Berarti ya bagus dong ibadahnya. Sampai semua ceritanya udah gue ceritain, biar apa gunanya? Biar gue gak pendem sendiri. Soalnya kalau gue pendem sendiri, nanti gue akan jadi punya penyakit hati. Nanti gue benci, nanti gue dendam. Kalau misalkan gue ceritain kan yang kisah pribadi gue itu kan rasanya gue plong. Sebenarnya itu sih. Dan kalau mau cerita sama teman juga, teman malah jadi kompor, ngomong sana ngomong sini, nggak benar. Mendingan gue cerita langsung ke itu, biar jejak digitalnya ada, yang gue sampaikan jelas tanpa bumbu, langsung dari narsumnya. Tadinya rencana gue adalah untuk datang ke 2 podcast orang, terus gitu abis itu gue minta maaf, case close. Tapi setelah gue dapat WA dari temen gue dapat WA begini nih, gue bacain dari temen gue. Nis lagi ngapain? Nis, lu tau nggak kenapa pada nggak datang? Kenapa pantesan aja itu orang-orang pada nggak jadi, pada nggak ke podcast lu nggak jadi panggil lu ke podcastnya. Soalnya diteleponin sama Mbak Bulan. Bener nggak sih kak? Kakak teleponin. Kakak ngomong apa emangnya? Kenapa nggak telepon langsung aja? Ya nggak apa-apa sih, memang gue salah juga. Dan menurut gue rezeki nggak mungkin kemana juga. Ya udahlah, gue bongkar semuanya aja, tanggung di podcast gue. Yang penting gue udah meminta maaf, dan gue tahu gue salah. Iya, tapi dipikir-pikir bener juga sih, lebih baik di podcast gue. Setidaknya kan dapat duit untuk karyawan gue juga kan. Jadi ya ada bagusnya. Makasih ya kak. Masalahnya, gue nggak peduli image gue. Gue nggak peduli orang mau lihat gue kayak apa, ngomongin gue apa, ngatain gue apa. Gue nggak peduli. Yang penting yang gue ngomong benar dan niat gue baik. Dan gue, terutama gue tidak mau punya penyakit hati. Jadi mendingan gue ngomongin apa yang gue rasain daripada gue pendem. Jadi penyakit tau kalau dipendem-pendem gitu.
Apalagi so suci, munafik, nggak bisa gue. Ya kan? Gue akan mengekspresikan semua yang gue rasakan mulai sekarang. Gimana ngelarang kalau misalkan tidak ada yang tahu? Jadi semuanya dulu dipendam bersama dengan yang enak-enak itu. Nggak ada yang tahu dulu. Pengen tahu juga yang orang-orang yang beberapa yang ke ulang tahun gue itu. Dan itu cuma beberapa doang dan nggak tahu secara jelas karena gue nggak pernah cerita. Gitu saudara-saudara. Kalau nyokap gue tahu udah ngamuk dari dulu. Teman-teman ya kagak tahu.